Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk mata kuliah kita sudah masuk ke pertemuan 7, di mana pertemuan kelas tentang struktur dan fungsi dari CPU. Sama-sama ya, tentang struktur dan fungsi dari CPU. Oke, teman-teman, tujuan kita mempelajari struktur dan fungsi CPU ya. Yang pertama, kita dapat mengerti ya lajunya fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi dan menyimpan kembali. Serta mengerti struktur dari register ya dan fungsinya. Yang kedua, kita mengerti aliran data pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, mengerti pipelining, dan mengerti teknik-teknik menangani perjambangan pada pipelining. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek struktur dan fungsi CPU untuk dasar pembahasan pada bab berikutnya, yaitu RISC. Pada bab ini kita fokus pada struktur dan fungsi CPU yang merupakan organisasi prosesor dan register serta siklus instruksi dan strategi dalam metode pipelining. Organisasi prosesor ya, organisasi prosesor. Mungkin teman-teman sudah tahu organisasi prosesor ya, atau baru tahu. Perhatikan mekanisme dan persyaratan yang terdapat pada CPU. Kalau kata-kata organisasi teman-teman sudah tahu, prosesor sebenarnya sudah tahu, tapi aktivitas yang dilakukan pada CPU ya, apa saja di dalam suatu personal komputer ya. Yang pertama, aktivitas fetch instruksi atau mengambil instruksi ya. CPU ini harus membaca instruksi dari memori. Itu bekerja yang pertama pada pengambilan instruksi. Nah, interpret data atau pengambilan data merupakan eksekusi suatu instruksi untuk pembacaan data dari memori atau modul input output. Ya. Yang ketiga adalah kerja dari CPU adalah mengolah data, di mana eksekusi suatu instruksi ini memerlukan pembacaan data dari memori atau terhadap data. Write data atau menulis data merupakan hasil eksekusi operasi aritmatika atau logika yang memerlukan penulisan data ke memori. Itulah aktivitas CPU di dalam suatu personal komputer ya. Ya, dari prosesor itu ada alunya, ada CPU-nya ya, kontrol unitnya, dan memorinya, input outputnya itu cara kerjanya sama. Dengan jalur yang kemarin kita bahas adalah jalur bus. CPU dan tugasnya ya, agar dapat melakukan tugas CPU harus satu, menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data sementara waktu pada instruksi sedang dieksekusi. Ya. Pertama, pada saat Anda menyalakan suatu personal komputer atau laptop ya, CPU bekerja menyimpan data untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Begitu Anda mematikan atau keluar dari suatu program, ya, CPU juga akan keluar, tidak menyimpan suatu data.
Nah, CPU itu juga memerlukan memori internal berukuran yang kecil yang dinamakan register. Itu tugas dari CPU. Ini blok diagram dari CPU ya. Ada register, di mana dari kontrol unit register itu melalui jalur-jalur satu, mungkin ada kontrol bus ya, bus data, alamat bus ya. Dimana ini bus itu gambaran dari blok CPU. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, di CPU tadi ada ALU, di mana ALU merupakan komputasi dan pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Jadi bekerjanya ALU adalah mengolahan data ya, berdasarkan instruksi. Komponen-komponen utama dari CPU ya, tadi ada 3 ya. Ada ALU-nya, ada control unitnya. Sekarang cara kerja dari control unitnya. Ya. Control unit bekerja mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU-nya. Jadi control unitnya itu mengontrol operasi-operasi yang ada pada ALU. Selain itu menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. Nah, ini komponen dari ALU-nya, fungsi dari tugas dari laju CPU-nya, yang dimana ada status flag, shifter, komplementer, arithmetical logika boolean. Ya. Ini ada bus internal CPU, dilanjutkan ke register dan control unit. Di mana lintasan perpindahan data kontrol ya, Anda lihat dulu keterangannya. Lintasan perpindahan data dan kontrol logika digambarkan termasuk elemen yang diberi label bus CPU internal. Elemen ini membutuhkan untuk memindahkan data antara bermacam-macam register dengan ALU. Karena ada kenyataannya ya, pada yang berada di dalam memori CPU internal. Bisa dipahami ya, blok diagram dari CPU ini, cara kerja secara dalamnya. Nah, kita beralih tadi sudah tentang CPU, sekarang organisasi register. Ini melibatkan cara kerja dari registernya. Ya. Register merupakan sistem komputer yang menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bitnya. Di dalam CPU terdapat kumpulan register yang ditingkatkan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan cache. Apa fungsi register pada CPU? Bisa jadi ya, tapi kita pelajari dulu, nanti tugasnya menyusul ya. Baru mungkin teman-teman nanti akan menjadi beban ya. Yang penting Anda memahami cara kerja CPU. Nah, fungsi register CPU yang pertama adalah user visible register, ya, di mana register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin atau bahasa assembly, ya, atau assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Jadi teman-teman programmer ya, dengan menggunakan bahasa mesin ini itu diminimalkan untuk penggunaan registernya. Yang kedua adalah control and status register, di mana register ini digunakan oleh unit control
untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi eksekusi program. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. Jadi antara register user visible register dan control status ya itu tidak ada pemisahannya. Bekerjanya sudah berbeda-beda. User Visible Register merupakan register yang dapat direferensikan dengan menggunakan mesin yang dieksekusi oleh CPU. Kategorinya yang pertama adalah General Purpose, data, alamat, kode-kode untuk kondisi. General Purpose Register ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrogram. Ya. General Purpose Register dapat berisi operasi, ya, sembarang kode. Ya. Pada kasus-kasus tertentu, General Purpose Register dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register indirect dan displacement. Pada kasus lainnya terdapat partial atau batasan yang jelas antara register data dan register alamat. Kita bandingkan antara register data dan alamat ya. Untuk register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operasi. Sedangkan untuk register alamat menyerupai general register atau register-register ini dapat digunakan untuk metode pengalamatan. Bagaimana contohnya? Nah, ini contoh dari register-register dan register data ya. Ini register untuk alamatnya. Register segmen menyimpan alamat berbasis segmen. Ya. Mungkin terdapat beberapa register, misalkan satu register untuk satu operasi dan satu register untuk proses saat itu juga. Yang kedua register indeks ya. Untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin atau terindeks ya. Stack pointer ya. Apabila terdapat pengalamatan stack yang user visible ya, maka biasanya stack berada di dalam memori ya, atau register terdeteksi yang menunjuk ke bagian atas stack. Memungkinkan pengalamatan implisit yaitu push pop dan instruksi stack lainnya tidak perlu operasi stack explicit. Ini contoh dari operasi yang perlu mengikuti salah satu kumpulan register khusus saja. Dan tidak perlu mengidentifikasi seluruhnya karena itu akan dapat menghemat bitnya. Kekhususan ini membatasi fleksibilitas memogram ya. Solusi akhir bagi masalah rancangan, namun seperti kita nyatakan di atas, kecenderungan mengarah ke penggunaan register yang khusus. Untuk jumlah register ini sangat menentukan kinerja suatu prosesor. Jumlah register juga berpengaruh pada rancangan set instruksi ya. Karena register yang lebih banyak akan memerlukan bits operasi ya, yang lebih banyak pula. Bit operasi spesifik ya. Itu apa? Ya. Di mana bit operasi ya, operasi maksudnya spesifik ya dari jalurnya itu akan memakan banyak bit ya. Yang selanjutnya adalah register yang berukuran antara 8 hingga 32, maksudnya angka 8 dan 32 itu apa? Dalam satuan byte ya. Dapat dikatakan
optimum. Register yang jumlahnya lebih sedikit akan menghasilkan referensi memori yang lebih banyak, ya. Sedangkan register yang lebih akan mengurangi jumlah referensi memori secara berarti. Ya. Ini kontrol unit dan status register, ya. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Non-visible dan visible. Tidak visible bagi pengguna memang, ya, karena kalau misalkan status registernya terlalu besar, ya, itu tidak visible bagi pengguna, ya. Visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode control atau sistem operasi. Register yang penting bagi eksekusi instruksi yang pertama adalah program counter atau PC atau pencacah program, yang dimana pencacah program ini berisi tentang alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua, ya, instruksi dari register atau IR, dimana instruksi ini berisi tentang instruksi yang harus diambil akhirnya, ya. Memory address register atau MAR, ya, ini berisi tentang alamat sebuah lokasi di dalam memori. Memory buffer register atau MBR, ya, ini berupa word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Program status word atau PSW, ya, adalah semua rancangan CPU mencakup sebuah register dan sekumpulan register. Berisi tentang informasi status, berisi tentang kode kondisi dan informasi status lainnya. Kemarin kita di pertemuan sudah membahas tentang status dan lainnya. Command flag dan flag, ya, apa saja sih isinya? Sigin, ya, berisi bit data tanda hasil operasi aritmatika akhir, negatif atau positif. Zero, ya, diset bila hasil sama dengan 0. Carry, diset apabila operasi yang dihasilkan adalah carry, ya, atau penambahan atau sisa, ya, ke dalam bit yang lebih tinggi atau pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Digunakan untuk operasi aritmatika multi word. Equal, ya, disetel apabila hasil perbandingan logikanya sama. Overflow, ya, dari overflow ini mengindikasikan overflow dari perhitungan operasi aritmatika, ya. Interrupt enable atau disable ini digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Supervisor, ya, untuk mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor, mode user, ya. Instruksi ini terdapat eksekusi dalam mode supervisor saja dan daerah-daerah tertentu di dalam memori, sehingga dapat diakses dalam mode supervisor saja. Oke, terdapat register lainnya yang berkaitan dengan dan dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Mungkin selain PSW, teman-teman juga ada banyak, ya, register atau cara kerja dari CPU, ya, seperti pointer ke blok memori, ya, yang berisi informasi status tambahan, ya, itu melalui proses, ya. Pada mesin yang memakai interrupt perfector akan disebut. Pada register ini perancangan harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus di dalam register
dan jumlah yang berada di dalam memori. Kan keuntungan dan kerugiannya didasari pada pertimbangan biaya dan kecepatan. Ya, mungkin kerugiannya, keuntungannya itu pasti ada. Ya. Tapi dengan mempertimbangkan biaya ya dan kecepatan yang kita butuhkan. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri tentang struktur dan fungsi CPU ya. Itu bisa dipelajari lebih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.